Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya, Ibu Kunti Suraya Husdiati. Pada kali ini kita akan belajar meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Materi ini kita pelajari di kelas 9 semester 1. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran ini kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Anak-anakku semua, setelah anak-anakku mengikuti pembelajaran ini, maka diharapkan anak-anakku mampu: 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, diharapkan anak-anakku mampu menjelaskan contoh kejadian kiamat sughra dengan benar. Yang ketiga, diharapkan anak-anakku mampu menguraikan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. Yang keempat, diharapkan anak-anakku mampu menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. Yang kelima, anak-anakku diharapkan mampu menyajikan dalil nakli tentang gambaran kejadian hari kiamat. Dan yang nomor 6, diharapkan anak-anakku mampu berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Anak-anakku yang hebat, hari akhir juga bisa disebut hari kiamat. Hari kiamat itu dibagi menjadi 2, kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah hancurnya sebagian alam. Contohnya tsunami, tanah longsor, kematian seseorang, banjir, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam. Anak-anakku yang hebat, gambaran hari akhir terdapat dalam surat Al-Quran, antara lain surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Anak-anakku yang hebat, dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 juga digambarkan kejadian hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, manusia
seperti anai-anai yang bertebaran. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anakku yang hebat, gambaran hari kiamat juga terdapat pada surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama anak-anakku. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dalam surat Al-Muzammil ayat 18, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Dalam tafsir Jalalain, bahwa langit pun menjadi pecah belah, menjadi retak dan pecah-pecah. Dan janji Allah akan hari kiamat pasti terjadi. Anak-anakku yang hebat, proses kehidupan di alam akhirat, yang pertama alam barzah atau juga disebut alam kubur. Setelah manusia di alam kubur, kemudian dibangkitkan yang disebut Yaumul Ba'ats. Setelah manusia dibangkitkan, maka kemudian berkumpul di suatu padang yang bernama Padang Mahsyar, atau juga disebut Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Setelah dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar, maka amalnya kemudian ditimbang dan dihitung, yang disebut Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Setelah diketahui amalnya, maka selanjutnya adalah surga dan neraka. Anak-anakku semua, apa hikmah beriman kepada hari akhir itu? Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain, yang pertama, kita semakin rajin beribadah. Yang kedua, kita selalu hati-hati dalam berperilaku. Yang ketiga, kita manfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik. Dan yang keempat, selalu semangat untuk berbuat baik kepada siapapun. Anak-anakku semua, ingat, setiap perbuatan manusia, entah baik ataupun buruk, pasti akan menerima balasan dari Allah SWT yang seadil-adilnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.